Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prince Akbari Basir dari kelas Hukum Keluarga Islam semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHJ Muttaqin, Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas pelajaran yaitu tentang ilmu fikih mawaris. Pengertian ilmu fikih mawaris secara etimologis, kata mawaris berasal dari kata al-miraj yang artinya berpindah sesuatu milik seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan serta setelah seorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga sebagai ilmu faraid. Nah, kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faraidoh yang bermakna ketentuan, bagian atau ukuran. Karenanya, bahasan inti dari ilmu mawaris adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasnya, bisa dikatakan bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun-rukun mawaris. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris, dipaparkan bahwa rukun-rukun mawaris itu ada tiga. Yang pertama itu ada waris. Waris itu artinya yaitu orang yang mendapat harta seorang, yaitu yang menerimanya nanti. Nah, berhak mendapat warisan karena salah satu dari tiga sebab, yaitu pertalian darah, hubungan pernikahan, dan memerdekakan budak. Terus yang kedua adalah muwaris. Muwaris itu artinya yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan, yaitu orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris. Terus yang ketiga tentunya adalah harta kepada ahli waris, baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhir ataupun meninggal secara takdiri. Semisalnya orang yang telah lama menghilang al-mahfu dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal. Nah, yang ketiga yaitu adalah maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris. Setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, tentunya harta itu harus diambil dulu untuk pemeliharaan jenazah, untuk pelunasan hutang si mayit, dan pelaksanaan wasiatnya dulu. Pelaksanaan wasiat si mayit. Terkadang maurus diistilahkan juga dengan kata miraj atau irs. Itu tadi pembagian. Nah, lanjut lagi kepada materinya, yaitu hukum membagi harta warisan. Hukum membagi harta warisan untuk seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah kepada bukti konsentinya memegang aturan-aturan syariah. Demikianlah hal saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Seorang muslim harus merespon dengan baik dan mematuhi aturan tersebut karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar yang telah ditetapkannya oleh Allah, termasuk aturan warisan. Allah berfirman dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah memasukkan ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksaan yang menghinakan. Quran surat An-Nisa ayat 14.
Terus ada hadis yang mengatakan bagilah harta warisan di ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tujuan ilmu mawaris. Adapun tujuan dari ilmu mawaris yaitu kita dapat rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang ketiga, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang zalim yang tidak berhak. Itulah tujuan dan manfaat ilmu mawaris. Nah, adapun materi yang lainnya adalah kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Karenanya ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat Islam. Pembagian harta waris, kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak Adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan dizalimi ataupun menzalimi karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain apa yang dipaparkan, keagungan ilmu mawaris juga dapat kita rasakan kala mengamati ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan persoalan waris. Allah menerangkan teknis pembagian harta warisan secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayatnya. Ini merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan merupakan persoalan yang sangat agung dan sangat-sangat penting. Pada beberapa hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris karena ia merupakan bagian penting dalam agama. Materi selanjutnya adalah pembagian harta waris. Dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang terdekatnya, seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada tipe persentase pembagian harta. Yang pertama, ada pihak yang mendapatkan setengah. Yang kedua, ada pihak yang mendapatkan seperempat. Yang ketiga, ada pihak yang mendapatkan seperdelapan. Yang keempat, ada pihak yang mendapatkan 2/3. Yang kelima, ada pihak yang mendapatkan sepertiga. Yang keenam, ada pihak yang mendapatkan 1/6. Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris, antara lain adalah adanya asal masalah. Asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Dalam Al-Quran, dalam kalam jilid 2 halaman 339, adapun yang dikatakan didapatkan bagian secara benar atau dalam ilmu faraid disebutkan tahibul masalah adalah artinya bilangan terkecil darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Yang pertama ada ad-durus. Secara bahasa ad-durus berarti bilangan kepala. Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan
dalam digunakannya apabila ahli waris terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil furud, sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi asobah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala orang yang menerima warisan. Yang kedua itu ada siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris zawil furud. Yang ketiga ada mazmu siham. Mazmu siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. Penentu bagian masing-masing ahli waris, contoh istri mendapat 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki sisanya asobah dan seterusnya. Penentuan asal masalah, contoh dari penyebutan 4 dan 6, asalnya masalahnya adalah 24. Penentuan siham, masing-masing ahli waris, contohnya istri 24 dibagi 1/4 sama dengan 6 dan seterusnya. Bapak dari bapak al-jad, yaitu saudara laki-laki seibu sebapak al-khob al-syaqi. Terus ada saudara laki-laki sebapak al-khob li'ab. Ada saudara laki-laki seibu al-khob lium. Ada keponakan laki-laki seibu sebapak ibnu as-saqi. Terus ada lagi keponakan laki-laki sebapak ibnu ak-liab. Terus ada paman seibu sebapak. Terus ada paman sebapak al-umu li'ab. Terus sepupu laki-laki seibu sebapak ibnul ammi as-saqi. Terus ada sepupu laki-laki sebapak ibnul ammi li'ab. Dan terus ada lagi suami az-zauz dan laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang-orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Nah, sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah yang pertama ada anak perempuan albin, yang kedua ada cucu perempuan bintul ibni, yang ketiga ada ibu al-um, yang keempat ada nenek yaitu ibunya ibu al-jaddatun, yang kelima ada nenek dari pihak bapak al-jadah minal ab, yang keenam ada saudara perempuan seibu sebapak al-ukhtu syaqi, yang kedelapan ada saudara perempuan sebapak al-khutu li'ab, saudara perempuan seibu al-ukhtu li'um, dan istri tentunya az-zauzah. Perempuan yang memerdekakan al-mu'tikah. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat 1/4 bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan istri berhak mendapatkan juga bagian warisannya.